Kita perlu pahami bahwa setiap kebijakan pasti punya konsekuensinya. Hal itu yang kemudian ketika diambil oleh pemerintah, bahkan Presiden Joko Widodo, Menteri Pendidikan Nadiem Makarim melakukan relaksasi untuk sistem pendidikan bahwa wilayah-wilayah zona kuning dan juga zona hijau diperbolehkan untuk melakukan sekolah tatap muka. Tapi saat ini kondisi positif COVID-19 Indonesia ini cukup tinggi. Dan siapkah dengan sekolah-sekolah yang memiliki fasilitas cuci tangan wajib, bahkan juga ruangan yang terbuka? Kalau dengan hanya keluhan, bagaimana dengan resiko anak Indonesia bisa terpapar COVID-19? Itu yang akan saya bahas malam hari ini. Malam hari ini saya akan berbincang nanti dengan pihak Dirjen PAUD Kemendikbud, Pak Jumeri, yang sedang bersiap tersambung lewat sambungan Zoom di malam hari ini. Tapi sudah hadir di studio TV One. Di sini adalah Pak Andreas Tambah, merupakan pengamat pendidikan. Bahkan ada 2 kepala daerah yang nantinya bahwa mereka yang menentukan sekolah-sekolah di wilayah mereka ini akan melakukan sekolah tatap muka atau belum siap. Itu yang saya akan panggilkan Pak Nanang Suryana, merupakan Wakil Wali Kota Banjar. Selamat malam Pak Wakil. Selamat malam. Ya, selanjutnya saya juga telah melihat sini Pak Edi Rusdi Kamtono, Wali Kota Pontianak. Selamat malam Pak Wali Kota. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebelum ke pengamat pendidikan, Pak Andreas, di sini saya mau ke kepala daerah karena izin yang diberikan oleh Kemendikbud dan juga pemerintah nanti yang akan memutuskan akhirnya adalah masing-masing wilayah siap atau tidak. Saya mau ke Pontianak terlebih dahulu Pak. Kalau di Pontianak ini seperti apa? Di Pontianak kan sempat melakukan simulasi ya Pak ya untuk SMP, dan pastinya ada evaluasi dengan yang sudah diputuskan oleh Kemendikbud. Nah, sudah siap ini Pak, wilayah Bapak nanti akan diperbolehkan sekolah tatap muka? Ya, kita sudah melakukan upaya persiapan ya untuk tatap muka di SMA dan SMP. Kita berkoordinasi dengan Bapak Gubernur untuk SMA dan SMP. Kita sudah lakukan upaya-upaya bagaimana tatap muka kita lakukan. Sampai saat ini Pontianak masih zona kuning, walaupun sudah zero terkonfirmasi positif ya. Kita bisa mengendalikan penyebaran virus COVID-19 ini di Kota Pontianak, dan kita melihat dengan kondisi yang ada, kita harapkan memang harusnya itu tatap muka dilakukan. Saya setuju apabila SKB 4 Menteri direvisi. Jadi tidak hanya zona hijau, zona kuning juga. Karena kenyataannya di lapangan anak-anak yang di rumah atau tidak sekolah juga, mereka di luar melakukan pembelajaran dengan cara daring atau internet. Ini mereka mencari tempat-tempat di keramaian seperti di kafe-kafe dan warung kopi. Oleh sebab itu kita sudah upayakan beberapa sekolah untuk kita simulasikan dengan tatap muka. Tetapi karena zonanya masih belum hijau, jadi masih ada kendala di sini. Baik Pak Wali Kota, tapi kan ketika Bapak melakukan simulasi untuk SMP dan SMA ini berbeda kesadaran untuk menjaga dan juga protokol kesehatan. Anak SD Pak, cuci tangan, jaga jarak, ini bagaimana? Ya justru memang ini harus disimulasikan kepada anak-anak supaya nanti mereka menjadi duta-duta anak-anak siswa yang tangguh terhadap COVID-19. Kalau mereka selama ini selalu ditakut-takuti, selalu mereka tidak disimulasikan, ini sampai kapan akan berakhir? Oke, Pontianak siap. Sekarang saya ke Banjar. Pak Wakil, ini bagaimana untuk Banjar sendiri? Sekolah tatap muka siap tidak? Ya, begini. Pertama adalah 2 hal penting dari indeks pembangunan manusia, yang satu dari sisi kesehatan, yang satu dari sisi pendidikan. Kedua-duanya adalah indeks pembangunan manusia yang sangat penting. Kebetulan di dalam suasana pandemi COVID ini, kedua-duanya tidak saling menguatkan. Jadi kalau kita terlalu ke pendidikan juga kesehatan dikhawatirkan. Begitu juga ketika kita mengamankan kesehatan, pendidikan ada terbengkalai. Jadi ini di kami sedang melakukan tahapan-tahapan. Pertama, pemerintah dengan dinas pendidikan, bahkan sedang juga komite sekolah, bagaimana protokol kesehatan dan pada semua sarana protokol disediakan di sekolah. Baik. Selama semuanya sudah, kan harus memberi jaminan nyaman bagi orang tua siswa ketika anak-anaknya mulai belajar tatap muka.
Baik, ditahan dulu Pak Wakil. Nanti Pak Andreas pasti sudah tahu ya karakter dari fasilitas sekolah-sekolah yang ada di Pontianak dan juga di Banjar ketika ada yang sudah menandakan bahwa sudah setuju karena tidak ada penambahan kasus signifikan di wilayah mereka. Tapi ini juga penting fasilitas kesehatan mulai dari ruangan kelas yang terbuka ventilasinya, guru-guru yang mengerti menerapkan protokol kesehatan, siswa SD Pak. Sesaat lagi pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam.